Oke, kita lanjut teman-teman. Di video sebelumnya kita udah nyinggung sedikit masalah varian sama standar deviasi. Varian itu apa? Kalau varian itu arti dalam matematis adalah kuadrat dari perbedaan rata-rata antara realisasi imbalan individual dengan harapan imbalan. Jadi ntar kuadrat dari realisasi dikurang harapan itu dikuadratin ya. Nah, itu ntar namanya varian. Sedangkan standar deviasi itu adalah akar pangkat 2 dari varian itu sendiri. Nah, kurang lebih rumusnya seperti itu. Selanjutnya kita biar lebih paham lagi, kita buka slide selanjutnya. Nah, ini di sini asumsikan ada dua kemungkinan alternatif investasi. Yang pertama, United States Treasury Bill itu sama kayak kurang lebih bondnya pemerintah Amerika Serikat. US Treasury Bill atau T-bill yang terkenal istilahnya dipandang sebagai risk free atau resiko nggak ada risiko, bahkan bukan rendah, karena tidak adanya risiko kegagalan dalam pembayaran bunga sebesar 5%. Jadi bunga yang didapatkan atau compound rate-nya itu sebesar 5%. Nah, kemudian common stock of the Ace Publishing Company, ini saham di Ace Publishing Company itu investasi saham biasa, merupakan suatu investasi yang beresiko. Yang satu ini no risk, yang ini ada risikonya. Nah, kita lihat probabilitas distribusi, yaitu suatu imbalan investasi berisikan seluruh kemungkinan tingkat imbalan dari investasi yang berkaitan dengan probabilitas setiap hasil keluaran. Nah, kita lihat biar lebih jelasnya di slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini tingkat rate of return on investment atau standar deviasinya. Jadi kita kemungkinan ada rugi 10%, ada 5%, untung 5%, untung 15%, untung 25%, maksimal untung di 40%. Untuk rugi sebesar 10% itu kita ada satu kemungkinan. Berarti dari 100% itu 10%. Terus untuk yang pengembalian untung 5% kita ada dua kemungkinan. Sedangkan 15% itu 4, 25% itu 2, 40% itu 1. Nah, maka kita dapat probabilitas masing-masing kemungkinan itu ada yang 10%, 20%, 40%, 20%, dan 10%. Nah, kalau dibuat grafik batang gini ya, ini possible return-nya. Tingkat probabilitasnya ada yang 10%, terus di sini ada yang 0,2, ada juga yang 0,4, ada yang 0,2 lagi, dan ada yang 0,1 lagi. Kita lanjut. Nah, ini penjelasannya. Probabilitas distribusi dari Treasury Bill berupa suatu batang tunggal dengan tingkat imbalan sebesar 5%, yang mengindikasikan bahwa terdapat 100% probabilitas yang akan menghasilkan imbalan 5%. Ya, berarti dia probabilitasnya fix 5%, nggak ada kemungkinan lain, karena dia tergolong no risk. Akibat no risk tadi, dia pasti bakal dapat 5%. Maka probabilitasnya 100% di 5%. Tapi untuk yang kita saham satu lagi di Ace Publishing Company, itu memiliki kisaran dari rugi 10% hingga maksimal 40%. Oleh karena itu, investasi bentuk saham biasa itu risky, sedangkan Treasury Bill tidak. Tapi kalau teman-teman bandingin di sini ya, ketika kita invest di Ace Publishing Company, itu kita bisa maksimal dapat 40% return-nya, keuntungan. Makanya kalau teman-teman sering lihat atau sering dengar lah, ketika kita invest itu ada namanya high risk high return, atau ketika kita berani mengambil risiko yang tinggi, itu kita ada kemungkinan juga mendapatkan return yang tinggi pula gitu. Nah, dengan menggunakan persamaan 7/3 diketahui bahwa ekspektasi imbalan atas saham itu sebesar 15%. Sedangkan ekspektasi imbalan dari Treasury Bill sebesar 5% ya, karena dia probabilitasnya 100% di 5%. Sedangkan kalau yang saham yang biasa itu dia kan dari min 10 sampai 40%. Terus ada probabilitas masing-masing returnnya, ntar dapat ekspektasinya sebesar 15%. Apakah dengan imbalan atas investasi saham yang lebih tinggi menjadikan investasi ini lebih baik daripada Treasury Bill? Nah, ini kan kita bisa, kalau expected return saham biasa 15% ya, sedangkan T-bill itu hanya 5%. Apakah bisa dibilang T-bill itu lebih buruk daripada saham biasa? Ya, tidak boleh diabaikan bahwa saham biasa tadi ada risikonya.
kita belum tentu langsung dapat 50% loh. Kita ada kemungkinan hanya dapat 10%, bahkan kita ada kemungkinan rugi sebesar 10%. Makanya kalau hanya kita berdasarkan amati dari resikonya doang, dari keuntungannya doang, ya mungkin T-bill lebih buruk. Tapi kalau kita lihat risikonya, T-bill itu lebih aman gitu. Nah, ini risiko diukur menggunakan varian. Jadi varian gini rumusnya. Rate of return 3 dikurang expected rate of return dikali probabilitasnya. Ini jangan lupa dipangkatin. Nah, ini ya caranya. Rate of return kan tadi yang saham biasa ya. Ini ingat yang saham biasa yang Ace Publishing itu ada 5 kemungkinan. Ada yang rugi 10%, terus untung 5%, yang 15%, 25% sampai ke 40%. Terus change of probability-nya tuh ini 10%, kemungkinan terjadinya 0,1, 0,2, 0,4, 0,2, 0,1 lagi. Nah, berarti kita lihat ini ya dikaliin aja rate of return dikali change of probability itu dapat min 0,01, 0,1 dan seterusnya. Terus baru kita masukin ke rumus varian. Nah, itu dapat setengah rumus varian ya. Rumus varian full itu 2 dikali 3. Nah, berarti entar setengahnya kita dapat 0,625, 0,100, 0, 0,1, 0,0625. Baru hasil dari ini kita kaliin dengan change of probability-nya lagi, barulah dapat variannya. Jadi F itu varian. Dapatlah variannya 0,0625, 0,02 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, variannya itu 0,165, standar deviasinya 0,1285. Lanjut. Nah, terus dari penjelasannya biar lebih gampang lagi, kan tadi treasury bill itu expected return-nya 5, sedangkan standar deviasinya itu 0. Sedangkan untuk common stock, expected return-nya tadi 15 yang kita cari, sedangkan standar deviasinya 12,85%. Nah, berarti bisa kita amati bahwa saham biasa menawarkan harapan imbalan yang lebih tinggi. Benar ya, di sini 15% itu lebih besar. Tetapi juga risikonya lebih tinggi. Nah, maka pilihan seseorang investor atas investasi tertentu akan ditentukan oleh sikap mereka terhadap risiko. Kenapa gini ya? Karena ketika investor itu maunya main aman ya mungkin dia treasury bills doang. Tapi ketika investor tadi berani mengambil risiko ya dia ngambil common stock. Nah, ini checkpointnya. Nah, ini pemanfaatan dari tadi ya. Kita masukin rumusnya rate of return, masukin, ntar dapat ekspektasi imbalannya 11,5%. Nah, ini standar deviasinya sama dengan akar dari varian. Varian kan yang rumus di tabel tadi ya, yang ini rumusnya. Nah, ntar kita akarin, dapat standar deviasinya 21,11. Kemudian kita analisis. Harapan imbalan untuk investasi ini adalah 11,5%. Namun demikian, investasi ini adalah investasi yang berisiko karena kita bisa rugi 20% atau enggak kita dapat untung 50%. Standar deviasi alat untuk mengukur rata-rata sebaran imbalan investasi menggambarkan risiko ini dan hasilnya 21,11%. Jadi standar deviasi itu rata-ratanya ya, rata-rata dari min 20 sampai ke 50 itu 21,11. Jadi kemungkinan kita hasil rata-rata yang diukur itu kemungkinan paling besar itu kita dapat 21,11% ya. Tapi ini kan yang namanya investasi kan belum pasti kita bakal dapat segini ya, atau kita dapat yang rata-ratanya. Karena ada kemungkinan kita dapat yang terendah, ataupun kalau kita berhasil kita dapat kemungkinan yang paling tinggi yaitu 50%. Oke, mungkin segitu dulu untuk yang sejarah singkat, kita lanjutin di video selanjutnya.